Assalamualaikum Sobat Football United. Semoga semuanya sehat-sehat selalu sekeluarga. Jadi di video kali ini gue ingin berbicara ataupun membahas, ya, Manchester United ini kan sudah selesai musim ini dan akan berlanjut ke musim depan. Saat ini sedang ada jeda kompetisi. Para pemain tentu saja sudah selesai ya. Jadi mereka menurut gue sudah bisa mulai berlibur. Beberapa pemain tentu saja harus mempersiapkan diri juga untuk berlaga di Piala Dunia di bulan Juni nanti. Bursa transfer belum dibuka, tapi memang ada kabar-kabar terkait dengan ya incaran-incaran dari Manchester United. Gue tidak ingin membahas ke sana, tapi gue ingin membahas skuad Manchester United saat ini ataupun ya setelah musim berakhir ya 2025-2026, musim yang menurut gue musim yang penuh kejutan, mungkin musim yang tidak seperti diperkirakan oleh banyak pihak terkait dengan Manchester United. Tentu saja ya di awal musim akan seperti apa di akhirnya, tapi ternyata di akhirnya luar biasa menurut gue. Ada banyak hal positif, belum ada trofi memang, tapi ada peningkatan yang cukup pesat jika dilihat dari musim lalu dan bahkan mungkin dari pertengahan kompetisi ini ya. Jadi Manchester United menurut gue secara keseluruhan memiliki musim yang baik. Nah, dari skuad yang ada saat ini, gue ingin berbicara mana nih pemain yang bisa diteruskan atau diselesaikan atau dilihat dulu, dilihat lagi gitu. Jadi ada 3 kategori yang ingin gue bahas ya. Dilepas, dilanjutkan, dilihat dulu. Nah, ada banyak pemain tentu saja gue ingin bahas secara ringan amatiran. Pemain-pemainnya ini gue ambil dari website Manchester United ya. Oh ya, berbicara terkait dengan website Manchester United, bagi Sobat Football United yang berminat untuk just tip barang-barang dari websitenya Manchester United, manunited.com atau store.manunited.com, bisa langsung cus ke akun Instagram justip_football united ya. Di sana ada caranya bagaimana untuk just tip, dan ya Sobat Football United bisa menghubungi lewat DM-nya. Sebenarnya yang gue harapkan ketika di DM itu bukan halo bang, atau bang ingin just tip bang, atau bang jersey musim ini harganya berapa bang, tidak. Tapi yang gue harapkan adalah langsung kirim link barang dari manunited.com, ulangi dari store.manunited.com, memang diinginkan. Jadi gue tinggal cek nanti harga totalnya berapa. Kalau sepakat gue akan orderkan. Tapi ya yang berminat bisa cus langsung ke justip_football united ya. Oke. Just Tip sendiri sebenarnya sudah pernah gue lakukan sekitar 2-3 musim yang lalu. Cukup sukses alhamdulillah, dan gue buka saat ini lagi ya sampai dengan akhir Mei. Tanggal 30 Mei jam 9 malam waktu Indonesia, atau 10 order maksimal periode pertama ini. Oke. Cukup dengan Just Tip. Kali ini akan ke skuad Manchester United. Dari penjaga gawang, Tom Heaton sudah dikabarkan akan mendapatkan perpanjangan kontrak 1 musim lagi. Jadi menurut gue Tom Heaton merupakan sosok penting ya, pemain penting, walaupun kiper ketiga tidak mendapatkan menit bermain. Tapi seperti dikatakan oleh Casemiro, dia memiliki peran yang sangat luar biasa di dressing room Manchester United. Tom Heaton menurut gue dipertahankan, dilanjutkan. Sonny Lemans jelas. Andre Onana menurut gue diselesaikan. Belum jelas akan seperti apa, tapi menurut gue tidak memiliki tempat lagi ya. Dan pertanyaan adalah pada Altay Bayindir. Kalau gue melihat bahwa Altay Bayindir ini diteruskan, perannya sebagai kiper kedua, di mana peran kiper kedua adalah memang dia tidak mendapatkan menit bermain yang banyak, tapi dia harus siap untuk diturunkan. Ada beberapa nama yang menarik seperti Radek Vitek misalnya ya, tapi pemain berusia 22 tahun ini yang memiliki musim yang luar biasa di Bristol, dan juga beberapa penjaga gawang lain menurut gua, terutama pemain muda ya biarkanlah mereka berkembang, karena penjaga gawang butuh menit bermain juga dan harus mengerti bahwa fungsinya adalah kiper nomor 2. Memang ada pendapat yang mengatakan ya tapi Sonny Lemans nanti terlalu nyaman, tidak ada kompetisi dan lain-lain. Yang menurut gua dia juga harus siap, Altay Bayindir, untuk diturunkan. Pemberi kompetisi bukan berarti juga harus memiliki level yang sama, katakanlah seperti itu ya. Tapi proyeksi jelas sih, memang Sonny Lemans sebagai penjaga gawang utama Manchester United. Itu untuk posisi penjaga gawang. Untuk posisi pemain bertahan ya, kebetulan ini ada 3 pemain bertahan, Tyler Frederiksen, Diego Leon, dan juga Harry Amas. Menurut gua ketiganya masuk ke kategori dilihat dulu.
ketiganya memiliki kesempatan yang sangat minim ya, terutama di Golon dan juga Harry Amos yang memang dipinjamkan ke klub lain. Tyrell Frederickson gue lupa apakah dia punya kesempatan atau tidak, tapi yang jelas memang sangat minim sekali untuk pemain muda ini. Gue lebih memilih untuk ya dilihat lagi musim depan bagaimana perkembangannya di Carrington ataupun juga di klub secara keseluruhan. Tapi menurut gue ya untuk diamati ya di musim depan. Patrick Dorgu menurut gue dipertahankan ya, dilanjutkan. Patrick Dorgu menurut gue mungkin bisa jadi akan memiliki posisi yang berbeda untuk musim depan, tidak lagi sebagai defender tapi lebih sebagai sayap serang sebelah kiri. Memang ada banyak hal yang harus diperbaiki, tapi menurut gue dia menunjukkan ada potensi yang bisa jadi lebih bagus. Leny Yoro menurut gue dilanjutkan. Pemain muda potensi ini memang belum sempurna, belum ideal, tapi dia masih muda, masih banyak hal yang bisa diperbaiki. Dan ya nampaknya memang ada skenario bahwa dia inilah yang akan menjadi pemain masa depan Manchester United. Dengan bertambahnya kompetisi musim depan, gue berharap dia bisa mendapatkan menit bermain yang lebih banyak juga ya, dan juga peningkatan di permainannya. Leny Yoro stay menurut gue, dipertahankan. Luke Shaw juga demikian, musim ini fantastik menurut gue. Luke Shaw starter terus ya, Luke Shaw, dan kemampuan fisiknya menurut gue ya menunjukkan adanya peningkatan jika dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Semoga ini bisa berlanjut. Menurut gue Luke Shaw menjadi bagian penting di perjalanan tim musim depan, bukan hanya secara teknis saja, tapi juga secara karakter dan juga mental ya, dengan apa yang dialami sepanjang karirnya terutama di Manchester United. Eden Heaven dilanjutkan menurut gue musim depan, sama seperti Leny Yoro, dia memiliki potensi, memiliki ya menurut gue menit bermain yang bisa jadi lebih besar dengan Manchester United yang berlaga di lebih banyak kompetisi untuk musim depan ya. Matthijs de Ligt Matthijs de Ligt menurut gue dilihat dulu musim depan bagaimana, terutama situasi fisiknya. Pemain ini memiliki kualitas yang bagus, tapi kalau kemampuan fisiknya tidak oke, ya ini susah untuk bisa berharap bahwa dia siap untuk pertandingan-pertandingan, terutama pertandingan-pertandingan penting bagi Manchester United. Dan ini sama juga dengan Lisandro Martinez ya. Menurut gue statusnya dilihat dulu untuk musim depan. Ya semoga bisa mendapatkan permainan yang lebih baik lah dibanding musim ini. Dan gue tahu memang kendala dari dua pemain ini adalah cedera. Harry Maguire sama juga menurut gue dilihat dulu musim depan, mampukah Harry Maguire tampil sama pentingnya, sama bagusnya seperti musim ini, atau ada penurunan. Oleh karena itulah dilihat dulu. Artinya 3 pemain ini ya berlanjut musim depan, tapi statusnya lebih dilihat dulu. Tyrell Malacia sudah selesai di Manchester United. 2 pemain bertahan lainnya, Dalot, menurut gue Dalot ini kontroversi ya. Ada yang mengatakan Dalot tidak bagus dan segala macam. Ada juga yang mengatakan ya Dalot ini suka menendang ke arah angkasa ataupun burung. Tapi ya fungsinya sebagai back, dan bagaimana menurut gue dia bisa membuktikan bahwa dia bisa mengimplementasikan sebagian besar mungkin ya apa yang diinginkan oleh pelatih, baik itu yang saat ini Michael Carrick ataupun yang sebelumnya, sehingga dia sering menjadi langganan di starting 11. Transisi menurut gua nih salah satu hal yang positif bagi Dalot, walaupun ada masih banyak juga ya keadaan-keadaan bagi Dalot ini yang harus diperbaiki lagi. Sehingga menurut gua Dalot dilihat dulu musim depan seperti apa. Sama seperti juga Noussair Mazraoui yang setelah AFCON mengalami penurunan penampilan, dan gue melihat ya Noussair Mazraoui dan juga Diogo Dalot ini untuk dilihat dulu musim depan apakah mereka bisa mendapatkan peningkatan terutama dari sisi permainan. Menit bermain menurut gue juga akan lebih banyak bagi kedua pemain ini karena Manchester United berlaga di lebih banyak pertandingan musim depan. Ke posisi gelandang ada 3 pemain muda sekaligus ya, Tyler Fletcher, Toby Collier dan juga Dan Gore. Toby Collier dan juga Dan Gore ini kan dipinjamkan, dan Tyler Fletcher beberapa kali mendapat kesempatan menurut gue untuk bermain, tapi situasinya sama untuk 3 pemain ini. Dilihat dulu musim depan seperti apa, apakah ada perkembangan atau tidak, apakah mereka bisa bersaing untuk masuk ke tim utama atau tidak ya. Casemiro sudah lepas, menurut gue Manuel Ugarte diselesaikan, Kobbie Mainoo berlanjut. Menurut gue ya jelas tidak perlu dijelaskan lebih
lebih panjang lebar lagi, katakanlah seperti itu. Lalu Jack Fletcher, dilihat dulu musim depan bagaimana perkembangannya untuk pemain muda ini. Mason Mount, dilihat dulu juga musim depan akan seperti apa keadaannya. Ada situasi yang nampaknya memberikan secerca harapan ya, bagaimana cara dia bermain di pertandingan-pertandingan akhir musim ini. Nampaknya ada keadaan yang mudah-mudahan bisa berubah Mason Mount, tapi menurut gue yang terpenting adalah bagaimana Mason Mount ini bisa memiliki kondisi fisik yang lebih bagus dibanding periode sebelumnya. Bruno Fernandes jelas ya dilanjutkan. Lalu posisi penyerang nih, Jadon Sancho, Rashford, Rasmus Højlund diselesaikan karena mereka memang sudah keluar. Ethan Whitley menurut gue yang saat ini pemain muda ini juga dipinjamkan ya. Mungkin adalah kecenderungan dia juga diselesaikan di Manchester United. Amat gue memilih untuk dilanjutkan. Ada penurunan penampilan di musim ini, tapi tidak lepas juga ya dengan adanya AFCON di tengah musim dan juga pergantian pelatih serta sistem. Semoga Amat musim depan bisa meningkat lagi penampilannya. Sesko Mbumo dilanjutkan. Ya, musim yang luar biasa menurut gue. Musim pertamanya di Manchester United, semoga musim depan juga bisa meningkat. Chido Obi, nah ini yang menarik ya. Pemain ini tidak banyak mendapat kesempatan musim ini. Musim lalu sempat didapatkan kesempatan tapi tidak cukup memukau. Menurut gue dilihat dulu apakah Chido Obi ini memang sudah bisa berkembang sehingga bisa mendapatkan kesempatan yang lebih di tim utama, atau justru misalnya dia harus berkembang lagi di tim muda Manchester United atau bahkan dipinjamkan ya ke klub lain. Mateus Cunha menurut gue dilanjutkan jelas. Joshua Zirkzee diselesaikan. Mengalami musim yang tidak cukup bagus menurut gue. Joshua Zirkzee musim ini ada konsentrasi nampaknya yang sudah terpecah ya terkait dengan situasi masa depan Joshua Zirkzee, dan gue juga menilai sistem permainan dari Michael Carrick nampaknya tidak bisa mengakomodir Joshua Zirkzee, ataupun Joshua Zirkzee juga tidak cocok dengan sistem permainan dari Michael Carrick, dan ini juga bisa dilihat bagaimana minimnya ya Joshua Zirkzee untuk mendapatkan menit bermain bersama dengan Michael Carrick. Nah, kurang lebih seperti itu Sobat Football United, dan kalau bisa dilihat ya secara kesimpulan memang ada banyak sekali pemain yang menurut gua yang memang dilepas. Itu ada pada posisi gelandang dan juga pada posisi penyerang sayap ya, lebih di sana. Dan ini berarti gua harapkan Manchester United juga bisa bergerak di bursa transfer musim panas untuk memenuhi posisi-posisi tersebut yang menurut gua ya memang harus diperbaiki. Lalu setelahnya ada banyak juga dari posisi pemain bertahan, di mana musim depan akan menjadi musim evaluasi betul, dan bukan tidak mungkin di musim panas selanjutnya musim depan ya, lini belakang nih yang akan menjadi prioritas, tapi tergantung bagaimana keadaan musim depan. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.